Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi man ittaba'a hadiyahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Ustaz Heri yang telah membuka pengajian kita di pagi hari ini dengan zikir dan sholawat. Juga yang kami muliakan seluruh ayah bunda yang juga alhamdulillah telah hadir pagi hari ini dalam kajian terjemah dan tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, bacaan kita surat Maryam. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Sebelumnya sudah kita bahas sampai pada ayat ini ya, sampai ayat kemarin ayat 6. Kemudian kita bahas beberapa terjemahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat lanjutan, yaitu ayat 7 sampai 12 nanti. Ayat 7. Baik, saya akan baca seperti biasa. Saya akan baca, silakan. Surat apa Pak Ustadz? Surat Maryam. Surat Maryam. Ayat 7. Surat ya, ayat Oke, sudah siap ya Bunda ya? Sudah Ustadz. Baik, saya baca, silakan dan mengulangi setelah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria, inna nubassiruka bi ghulamin Yahya. Bi ghulaminis bacanya ya, bi ghulaminis minis. Bi ghulaminis. Ada nunnya di situ. Nunnya tidak terlihat tapi terbaca. Nunnya tidak terlihat tapi terbaca. Kita baca dari bi ghulam yang kita baca ya. بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. بغلام اسمه يحيى لم نجعل له قبل سميا. Ya, di akhirannya Samiyya. Ditekan ya, ditekan kayaknya itu. Samiyya. Ayo, Bunda sama-sama dibaca. Satu dari Ya Zakaria. 1, 2, 3. Ya Zakaria, inna nubassiruka bi ghulamin ismuhu
Yahya Yahya lam naj'alahu min Yahya lam naj'alahu qablu samiyya. Ya, Samia. Oh, ada yang lanjut. Oke, siap Bunda. Kita lanjut ayat 8. Qala rabbi an yakunu li ghulamun wa kanat imraati qira. Silakan. anna yakuni lahu kanat akhiran wa qad balagtu Sampai akhirah dulu berhenti. Akhirah di akhirah berhenti ya, berhenti Bunda. Akhirah. Berhenti di akhirah. Nanti lanjut lagi. Waqad baru selewat. Kita ulang. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira. Silakan. qala rabbi anna yakunu kanatin وقد بلغت من الكبر عتيا minal kibari وقد بلغت من الكبر عتيا 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 sama dikatakan juga عتيا. Selanjutnya ayat 9. قال كذلك قال ربك هو علي هين. qala kadzalika qala rabbuka alayya faqad Hayyin. Berhenti hayyin. Ulang. Qala kadzalika baru lanjutannya. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Silakan. qad khalaqtuka min qalam Ada qala ini nih. Wa qad khalaqtuka qala itu. khalaqtuka min qablu lam taku syai'a. Kita ulang ya tadi. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Silakan. Qala kadzalika qala rabbuka wa alayya Qala rabbi ij'al li ayah.
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا Sawiyan sawiya ulang ya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. قال آيتك ألا تكلم الناس Kalau nggak kuat napasnya gimana Pak Ustadz? Itu udah pendek tuh. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Pendek itu. لا تكلمن الناس ثلاث ليال سويا. Jadi tempo kalau nggak kuat temponya agak cepet. Kalau kita baca terlalu pelan, udah habis duluan napasnya di jalan nanti. Qala ayatuka alla. Kalau gitu nanti napasnya habis. Agak cepet dikit bacanya boleh ya. Ayat satu lagi ya terakhir ya, ayat 11. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. Silakan. فخرج على فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. إليهم أن سبحوا وعشيا. أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Alhamdulillah sampai ayat 11 ya Bunda ya. Kalau Bunda buka mushaf itu udah satu halaman pas ya. Pas satu halaman dari ayat ke 7. Baik. Baik Bunda semua, sekarang kita masuk ke tema pembahasan kita dari surat Maryam ayat ke-7. Surat ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Zakaria, Ya Zakaria, Ya Zakaria, ya-nya itu ya panggilan, Bunda, huruf panggilan. Ya Zakaria. Jadi kalau bahasa Arab memanggil itu pakai ya, wahai. Kalau kita hai, wahai gitu ya. Artinya ya Zakaria. Ini huruf panggilan. Nah, panggilan itu fungsi apa? Pertama biar yang dipanggil itu merespon, biar yang dipanggil itu fokus, biar yang dipanggil itu menghadap itu. Itu kalau kita memanggil orang seperti itu. Ya Zakaria, Zakaria di sini nama nabi, tentu Bunda Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merupakan
nabi dari keturunan Bani Israel. Merupakan nabi-nabi urutan terakhir dari Bani Israel ini setelah Nabi Ishak. Nabi Ishak yang pertama kali disebut Israel itu kan Nabi Yakub. Jadi Israel itu dari Nabi Yakub, Ishak, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, keturunan Nabi Yakub terus sampai Nabi Zakaria. Jadi kurang lebih di tahun berapa Nabi Zakaria hidupnya ini? Kurang lebih Bunda ya. Kurang lebih di tahun menjelang kelahiran Nabi Isa. Ya 2000, sekitar 2000 tahun yang lalu kisahnya ini. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Karena 2024 sekarang. Nabi Zakaria, Nabi Isa kurang lebih sekitar 2300-an tahun yang lalu lah. 2300 tahun yang lalu kisahnya. Ya Zakaria, udah lama banget udah 2300 tahun yang lalu, ya udah lama banget gitu. Ini kalau 2300 tahun ke depan itu kan udah lama. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Zakaria ini seorang nabi yang sudah sampai usia lanjut, disebutkan usia 120 tahun. Usia 120 tahun itu usia lansia di zaman itu. Di zaman itu lansia itu di usia 120 tahun. Jadi kalau baru 70 tahun, 80 tahun itu belum lansia udah ya. 120, 130, 150 itu baru kategori lansia di zaman itu. Karena rata-rata orang umurnya 120. Rata-rata umur manusia di zaman itu 120 tahun. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna sesungguhnya kami, kata Allah. Nubashiruka, kami akan memberikan kabar gembira padamu. Nubashiruka, kami memberikan kamu kabar gembira. Namanya dari kata bisyarah atau basyirah atau bushra. Bushra itu kabar gembira artinya. Ada lagu bushra lana gitu, bushra lana ya, kabar gembira untuk kami. Jadi bushra itu kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bighulamin, dengan seorang anak laki-laki. Jadi kabar gembira nih buat Zakaria dengan hadirnya seorang ghulamin, seorang anak laki-laki. Ismuhu, namanya itu Yahya. Namanya apa? Yahya. Ismuhu juga bukan. Ismuhu ini ada makna lain itu Bunda. Ismuhu itu selain diterjemahkan dengan namanya. Kayak ismuhu itu sosoknya, karakternya. Ismuhu gitu Bunda. Sifatnya, karakternya, kepribadiannya. Itu Yahya. Yahya itu artinya yang menghidupkan, yang menghidupkan. Yahya itu yang menghidupkan. Jadi namanya, sifatnya, karakter itu dia akan menghidupkan. Ulama juga menghidupkan apa nih Yahya? Menghidupkan zikir, menghidupkan risalah, menghidupkan kenabian yang sebelumnya diterima oleh Nabi Zakaria. Bunda. Jadi Zakaria itu kan Zakaria, ada kaf sama ro itu Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria juga di antara karakter yang paling menonjol dari Nabi Zakaria itu zikir sama zakat. Zikir sama zakat itu dari namanya. Zakaria. Kemudian Yahya yang menghidupkan namanya. Yang menghidupkan zikir, menghidupkan dakwah, risalah, kenabian dari ayahandanya, yaitu Nabi Zakaria. Jadi sebelum datang anaknya, Allah sudah kasih tahu namanya. Anaknya belum ada ini, bahkan istrinya belum hamil, tapi namanya sudah dikasih tahu. Karakternya sudah dikasih tahu, sifatnya sudah dikasih tahu. Yahya. Jadi nggak apa-apa ketika kita mau punya anak atau mau punya cucu, tapi udah disiapin nama duluan, boleh nggak? Boleh. Belum ada anaknya, tapi udah disiapin namanya, boleh.
Belum ketahuan laki apa perempuan, tapi udah disiapin namanya, boleh nggak? Boleh. Lam naj'al lahu, kami belum pernah menjadikan baginya, lahu bagi seorang anak laki-laki, min qablu samia, dari sebelumnya nama. Jadi sebelum Nabi Yahya itu nggak ada yang namanya Yahya. Jadi sebelum Nabi Yahya tidak ada orang yang namanya Yahya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, nggak ada orang yang namanya Muhammad sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada juga mengatakan ada orang Arab yang namanya Muhammad, tapi sebagian besar memang orang Arab itu nggak menamai nama anak mereka dengan Muhammad. Hampir nggak pernah ada. Karena alhamdu itu lafaz yang memang jarang digunakan oleh orang Arab. Orang Arab biasa menggunakan kata asana, itu pujian. Alhamdu itu maknanya lebih luas lagi, lebih mendalam lagi dari sekedar makna pujian. Jadi ismuhu Yahya. Lam naj'alahu min qablu samia, yang kami tidak jadikan baginya min qablu sebelum samia. Jadi di sini ada beberapa kosakata kita dapati Bunda. Pertama ismuhu itu artinya namanya. Ism, asal kata ism. Masmuka, bahasa Arab gitu Bunda. Masmuka ismi. Kalau ismi nama, ismuhu namanya. Ismuhu Yahya, ismuhu Zakaria, ismuhu Ahmad. Ada Al-Quran juga gitu. Ismuhu Ahmad. Gitu. Kemudian inna tadi sesungguhnya kami, inna panjang, inna sesungguhnya kami. Lahu baginya, min dari, itu Bunda, ini min artinya dari. Qablu artinya sebelum. Inna sesungguhnya kami, lahu baginya, min dari, qablu sebelum, ismuhu tadi namanya. Ghulam itu anak laki-laki, namanya ghulam. Ya ghulam. Kalau ada orang namanya ghulam, berarti itu artinya anak laki-laki, itu namanya ghulam. Ghulam artinya anak laki-laki. Nah, ini Bunda, ini ayat 7 ya. Jadi Allah beri kabar gembira kepada Nabi Zakaria akan hadirnya anak laki-laki atau ghulam, ismuhu namanya Yahya. Nama Yahya ini lam naj'al lahu min qablu samia. Kami tidak pernah jadikan baginya nama sebelum ini. Khususon, ini namanya khusus. Bunda. Ada nggak Bunda sampai sekarang orang namanya baru, nggak pernah dipakai sama sebelumnya. Namanya betul-betul baru. Susah Bunda ya, susah gitu. Nyari nama baru, tapi ada kemungkinan ada itu Bunda. Nama yang belum pernah dipakai sama orang sebelum. Lam naj'al lahu min qablu samia. Oke, kita lanjut. Nabi Yahya ini. Jadi doa Nabi Zakaria diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, habis itu Nabi Zakaria mengatakan, Qala Rabbi, berkata wahai Rabbku. Qala Rabbi, wahai Rabbku, anna yakunu li ghulam. Bentar, mulai. Qala Rabbi, berkata Nabi Zakaria, ini Nabi Zakaria berkata, Rabbi, Rabbku. Rabbi itu artinya Rabb. Jadi nggak usah kita terjemahkan Tuhanku Bunda ya. Udah Rabbi udah. Kita pahami sesuai makna asli. Qala Rabbi kayak kalimat Allah. Allah, apakah kita terjemahkan itu Bunda? Enggak kan? Allah, udah. Rabbi juga Rabbku, udah. Rabbku, anna, bagaimanakah yakunu terbentuk li bagiku ghulam, anak laki-laki. Ini pertanyaan dari Nabi Zakaria. Pertanyaan dari kita semua. Bagi kita semua atau siapapun yang
menginginkan sesuatu, namun berpikir apa mungkin sesuatu itu bisa terwujud itu Bunda. Kayak membayangkan hal yang mustahil itu. Membayangkan hal yang mustahil. Apa bisa saya jadi seperti ini? Apa bisa saya seperti ini? Apa bisa saya ini jadi sukses, jadi pengusaha, mungkin Bunda jadi alim, bisa apa mungkin saya bisa paham bahasa Arab, apa mungkin saya bisa baca Qur'an ya? Apa mungkin saya bisa ngerti Qur'an ya? Itu pertanyaan kita semua itu. Nabi Zakaria juga sama. Qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Allah, bagaimanakah terbentuk untukku seorang anak laki-laki? Gimana? Gimana bisa? How gitu Bunda. Bagaimana kok? Bagaimana bisa? Dan ini fitrah manusia Bunda. Bukan berarti Nabi Zakaria nggak percaya. Tapi Nabi Zakaria apa namanya? Semacam ya konfirmasi itu Bunda. Pengen menambah keyakinannya dia. Kenapa Nabi Zakaria hampir nggak percaya ini Bunda? Nabi Zakaria mengatakan wa kanat imraati aqira. Wa kanat imraati aqira. Dan dia imraati istriku aqira, mandul. Ini ada pertanyaan nih Bunda. Pertanyaan yang aneh juga ya. Kenapa Nabi Zakaria sampai usia 120 tahun pengen punya anak? Kenapa enggak nikah lagi aja itu Bunda ya? Sederhana gitu kalau kita mikir. Kenapa enggak nikah lagi aja di usia 70 tahun atau 80 tahun atau 90 tahun? Kenapa? Dia tetap sama istrinya ini sampai usia 120 tahun. Nah, ya kan Bunda ya? Itu pertanyaan bukan? Kok dia bertahan sama istrinya sampai usia 120 tahun? Kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu ya istrinya, nabi-nabi istrinya bisa bahkan lebih dari 4 itu Bunda ya. Kenapa Nabi Zakaria ini bisa stand gitu kan, bertahan sama istrinya yang satu ini Bunda sampai usia 120 tahun, kenapa nggak nikah lagi aja gitu. Dari dulu itu Bunda ya. Kenapa itu Bunda ya? Nanti kita jawab deh Bunda ya. Kita jawab pertanyaan itu. Mungkin nggak terpikir sama Bunda sebelumnya. Oh iya juga ya. Jawabannya begini Bunda ya. Jawabannya begini. Jadi ketika suami istri itu Bunda, suami istri itu sama-sama keduanya dalam ketaatan, sama-sama dua-duanya dalam kesolehan, dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kira Nabi Zakaria aja di sini yang orang soleh itu Bunda, yang rajin sholat, rajin zikir. Istrinya juga gitu. Istrinya juga soleha, istrinya juga orang yang taat, orang yang luar biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang istri dalam keadaan solehah, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan suami itu merasa ini luar biasa nih sosok istri dalam kehidupannya ini. Maka suami tersebut memutuskan dan yakin itu, dan yakin, wah ini istri saya ini sosok yang terbaik. Ya. Dari dia seharusnya ini lahir anak-anak saya itu, seperti itu. Kemudian maka di saat seperti itu apa namanya, seorang laki-laki bisa memilih itu, bisa memilih untuk nggak menikah lagi, memilih untuk tidak menikah lagi dan terus berusaha, terus berdoa, terus berikhtiar dengan istrinya ini, itu, dengan istri yang satu ini, itu, tanpa menoleh ke perempuan yang lain, itu budaya. Nah itulah kenapa Nabi Zakaria, kenapa sampai usia 120 tahun tetap bersama dengan istrinya yang satu ini Bunda. Meskipun pada akhirnya istrinya itu akhirnya juga akhiran. Mandul akhiran ini kita bilang monopos Bunda ya. Bukan mandul ya, monopos itu ya. Yang sudah apa namanya udah nggak bisa punya anak lagi, monopos itu. Wa kanat imraati akira. Kemudian waqad balaghtu.
Dan aku telah sampai minal kibar, dari usia besar, Bunda. 120 tahun ya sangat tua atau lansia. Masya Allah. Sudah sampai usia lansia Nabi Zakaria. Kalau zaman sekarang usia 70, 80 tahun itu Bunda. 60 udah 65 mungkin udah masuk lansia Bunda ya. Ini Nabi Zakaria juga sudah demikian, sudah sampai lansia. Ini juga isyarat siapapun meskipun sudah pada usia lanjut tetap Bunda nggak boleh putus asa dalam berdoa kepada Allah, nggak boleh putus asa dalam mendekatkan diri kepada Allah, nggak boleh putus asa dari harapan-harapan itu Bunda. Harapan-harapan apapun tetap, bahkan harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak berdoa, lebih banyak meminta, mungkin untuk dirinya, mungkin untuk anak-anaknya, mungkin untuk cucu-cucunya itu. Kan kita sebutkan kemarin ya, di antara yang menyebabkan doa itu lebih dijabah ketika seseorang itu sudah semakin tua itu. Semakin tua, udah banyak ubannya, udah lemah tulangnya, itu tanda-tanda doa semakin diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balag itu mencapai, Bunda. Kita bilang baligh itu udah mencapai, baligh telah sampai. Al-kibar, kabir itu artinya besar. Itu ya tadi tua. Imro'ati, ya, istriku. Jadi ada kalimat-kalimat di sini yang mungkin sudah kita hafal. Ada hulam tadi, anak laki-laki disebutin lagi. Imro'ati, istriku. Kemudian yakunu terbentuk. Yakunu terbentuk kayak kun, fayakun. Jadi terbentuklah kun. Fayakun maka terbentuklah. Nah, jadi yakun itu terbentuk. Yakunuli terbentuk bagiku. Gulam anak laki-laki. Imro'ati istriku. Balaghtu aku sampai. Apalagi al-kibar usia besar, itia sangat tua. Ini kosakata di ayat 8. Kemudian di ayat ke-9. Ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Qala kadzalika. Allah berkata, begitulah. Dia berkata, begitulah. Ini malaikat Jibril mengatakan demikianlah. Qala rabbuka, berkata Rabbmu, huwa 'alayya hayyin. Jadi kita yakini hal ini Bunda, ketika ada hal-hal yang kita anggap apakah mungkin hal itu terjadi, yakin huwa 'alallahi hayyin. Hal itu bagi Allah hayyin. Hayyin ini kecil, mudah, ringan, itu Bunda hayyin. Kecil, mudah, ringan itu hayyin. Kenapa Nabi Zakaria itu bagi Allah menciptakan seorang anak, memberikan seorang anak laki-laki bagi Nabi Zakaria udah usia lanjut itu hayyin. Allah jelaskan wa qad khalaqtuka. Aku telah ciptakan kamu. Khalaqtuka min qabl, dari sebelumnya. Walam taku syai'a. Padahal kamu sebelumnya bukan apa-apa. Walam taku syai'a. Walam, dan kamu belum menjadi syai'a. Syai'a itu sesuatu. Jadi belum jadi sesuatu Nabi Zakaria, belum jadi apapun, belum jadi apapun. Allah ciptakan kita sebelum menjadi apapun. Belum sebagai jiwa, belum sebagai ruh, belum sebagai walam takun syai'a. Berarti bukan apa-apa. Subhanallah, ya Allah ciptakan kita dari walam takun syai'a, dari bukan apa-apa. Dari sesuatu yang bukan sesuatu. Sesuatu itu berarti bisa disebut ya. Ada namanya mungkin sesuatu. Ini sesuatu aja bukan. Wa qad khalaqtuka, dan sungguh aku telah menciptakan engkau. Khalaqtuka wa qad khalaqtuka, sungguh aku telah menciptakan engkau. Min qabl, dari sebelumnya. Walam taku syai'a, dan engkau bukan apa-apa.
Sebelumnya engkau bukan apa-apa, bukan apa-apa, gitu. Bukan sesuatu. Tadi hayyin artinya mudah. Hayyin artinya mudah. Khalaqtuka, aku menciptakan engkau. Hayyin artinya mudah. Khalaqtuka, aku menciptakan kamu. Min qabl itu artinya sebelum. Wala syai'a artinya sesuatu. Syai'a artinya sesuatu. Kemudian sampai kepada ayat 9, ayat 10. Qala rabbi ij'al li ayah. Berkata Nabi Zakaria, Rabbi ya Rabbku ij'al li, jadikanlah bagiku ayah. Nabi Zakaria minta ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Rabbku ij'al li, jadikanlah untukku ayah. Ayah, tanda. Tanda apa ini? Tanda sebagai isyarat kalau Nabi Zakaria, kapan Nabi Zakaria ini akan menerima wahyu tersebut, akan menerima tanda tersebut kalau akan lahirnya seorang anak. Padahal tanpa tanda juga. Tanpa tanda juga Bunda ya. Allah akan ijabah ini. Namun Nabi Zakaria minta tanda pada momen ini. Minta tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Biar apa fungsi tanda ini? Biar Nabi Zakaria ketika melihat tanda tersebut, Nabi Zakaria lebih kuat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat beribadah kepada Allah. Kemudian juga merahasiakan apa yang dia dapatkan itu Bunda. Merahasiakan apa yang Nabi Zakaria dapatkan dari hadirnya seorang anak. Karena khawatir kalau informasi nanti menyebar, nanti juga orang-orang nanti bisa terjadi hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, ista'in liqada'i hawaijika bil kitman. Nabi menyebutkan, jika ada hajat, maka minta bantuanlah dengan kita itu menyembunyikannya terlebih dahulu. Jika ada hajat besar, hajat penting Bunda ya, maka yang pertama kali kita sembunyikan dulu, kita rahasiakan dulu. Kita sembunyikan itu, kita rahasiakan, kita persiapkan, dan tidak diinformasikan kecuali orang-orang yang memang betul-betul dekat dengan kita, orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya. Di sini Nabi Zakaria hanya menginformasikan istrinya aja Bunda. Orang-orang selain mereka berdua itu Nabi Zakaria tidak informasikan, Nabi Zakaria rahasiakan itu. Khawatir nanti ya ada ada ungkapan-ungkapan yang buruk, ada ungkapan-ungkapan yang tidak baik, yang menyebabkan mereka yang mengatakan itu berarti telah merusak keagungan Allah di dalam hatinya. Karena Nabi Zakaria bilang, saya nanti bakal punya anak, kemudian ada orang, mana mungkin. Nah, itu berarti dia sudah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suuzon kepada Allah, benar. Suuzon kepada Allah itu bagian dari perbuatan dosa dan kesalahan. Suuzon kepada Allah. Nabi Zakaria nggak ingin nanti ketika diungkapkan banyak orang-orang yang suuzon kepada Allah. Nah itu kita nggak boleh Bunda bersuuzon kepada Allah. Ada hal yang kita anggap ini nggak bisa ini. Sebenarnya ketika kita bilang nggak bisa itu atau mustahil itu, kita suuzon kepada Allah. Selama hal tersebut mungkin terjadi dan bisa terjadi Bunda, dan ada sebab akibatnya, ya kita katakan insya Allah. Kita katakan insya Allah. Nggak boleh kita suuzon kepada Allah. Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi ja'alli ayat. Ya Allah, jadikanlah untuk ke ayat. Qala ayatuka, Allah mengatakan, tanda-tanda untukmu, alla tukalliman nas. Engkau tidak berbicara kepada manusia. Thalatha layalin sawiyah. Selama 3 hari, 3 malam, sawiyah, dalam keadaan sehat. Jadi selama 3 malam sempurna atau 3 hari, engkau tidak berbicara kepada seorang pun. Subhanallah. Jadi ini ya, ketika
Suami istri juga, suami istri ketika mau program itu mudah, mau program punya anak, ya dia dirahasiain, itu diem aja udah, nggak usah banyak gimana bilang sana sini, rahasiain aja gitu kan. Dia mulai proses gitu kan, program yang punya anak, bahkan udah sampai nanti kelihatannya sudah hamil juga dirahasiakan. Mungkin nanti kalau sudah berapa bulan udah positif ya, kalau mau membuka informasi, buka informasi kepada tadi orang-orang yang sangat dekat dan terpercaya begitu. Dan mereka bisa menerimanya. Mereka bisa menerimanya seperti orang tua mungkin budaya. Itu bisa menerima informasi tersebut. Mungkin kalau saudara kayak abang sama adik ya mungkin ada yang bisa nerima, ada yang nggak bisa nerima. Jadi baiknya dirahasiakan dulu. Nanti mungkin setelah 4 bulan, nah itu baru diinformasikan. Atau berapa bulan baru bisa diinformasikan. Kan kita ada acara 4 bulanan itu bunda ya. Udah benar-benar jadi janin itu baru mau diinformasikan. Namun belum sampai situ, itu baiknya kita rahasiakan. Baik tadi tentang anak, ataupun hal-hal yang lain itu bunda ya. Hal-hal yang lain itu kita rahasiakan dulu. Sampai sudah ada tandanya. Sampai bahkan ketika udah ada tandanya masih dirahasiakan juga bunda, sampai dirahasiakan juga, sampai memang sudah mulai terbentuk, sudah mulai terlihat. Nanti di saat itulah boleh kita informasikan. Tapi balik lagi ya, kalau mau menginformasikan, pilih-pilih siapa yang ini yang bisa kita informasikan. Tujuannya apa ya menginformasikan? Biar kita didoakan. Jangan sampai kita menginformasikan, namun nanti orang tersebut malah hasad kepada kita, malah muncul perasaan buruk dalam hati dia. Nanti malah dia bersuuzon kepada Allah, muncul perasaan buruk. Nah, itu dampaknya buruk terhadap orang itu, sendiri sebelum kepada kita. Jadi seperti itu, bimbingan dari surat ini. Terutama ketika suami istri ingin program, balik nih program ini, program punya anak gitu kan, dari surat Maryam ini. Pertama yakin, suami istri yakin ini mudah bagi Allah, maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga yakin Allah ini, hal ini hayyin, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ayat 11. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Maka Nabi Zakaria keluar atas kaumnya. Kepada kaumnya Nabi Zakaria keluar. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Zakaria keluar kepada kaumnya minal mihrab, dari mihrabnya. Nah, kan kita sebutin Nabi Zakaria itu nabi yang selalu, para nabi semuanya begitu pun ya, selalu berzikir, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mihrab. Mihrab itu artinya bunda ya, tempat di mana kita itu terbebas dan terlepas dari seluruh aktivitas duniawi. Namanya mihrab. Kita terbebas dan terputus dari seluruh aktivitas duniawi, itu namanya mihrab. Bunda semua punya mihrab kan di rumahnya. Jadi juga kalau ada hajat besar, maka kita masuk kepada mihrab kita. Ada keinginan besar, kita masuk ke mihrab. Berdoa, lepas seluruh urusan dunia, masuk ke mihrab, beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria karena seorang nabi dan rasul, dia mendapatkan wahyu dari Allah. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Zakaria keluar dari mihrab. Yang tadi Nabi Zakaria itu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ijabah. Zakaria keluar dari mihrab, fa'auha ilaihim. Lalu Nabi Zakaria menyampaikan wahyu kepada mereka, kepada kaumnya. Ansabbihu bukratan wa asyiya, untuk agar kaumnya ini mereka lebih banyak lagi dalam bertasbih bukratan wa asyiya, pada awal hari dan akhir hari. Karena memang Nabi Zakaria ini nabi yang terakhir lah kita bilang bunda ya, sebelum lahir Nabi Isa. Jadi setelah Nabi Zakaria nggak ada nabi lagi, dan semua orang itu menunggu kelahiran atau kehadiran nabi yang baru.
Biasanya Nabi udah tua sebelum Nabi meninggal, Nabi yang baru tuh udah ada. Tapi Nabi Zakaria udah usia 120 tahun, kok belum ada Nabi penerus? Semua orang khawatir, Bunda, karena Nabi ini selevel ulama gitu di zaman, selevel ulama di zaman itu. Jadi mereka membutuhkan Nabi. Mereka semua Bani Israel mereka menunggu kehadiran Nabi. Dan diharapkan Nabi ini lahir ya dari Nabi Zakaria ayahnya. Maka Nabi Zakaria nggak mau bilang kepada kaumnya kalau dia nanti akan punya anak, tapi Nabi Zakaria diam. Tapi ada momen tertentu Nabi Zakaria minta kaumnya ini lebih, ayo kita lebih banyak lagi beribadah, berzikir, bertasbih kepada Allah di awal hari dan akhir hari. Bukratan wa asyi. Qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim. Nabi Zakaria mewahyukan kepada mereka untuk bertasbih, sabbihu, bukrah awal hari, asyiya akhir hari. Nah, itu sampai di ayat 11. Ini juga sama Bunda ya. Ketika seseorang punya hajat keinginan, harus banyak berzikir, banyak bertasbih. Bertasbih itu berarti dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari segala hal-hal dan segala sifat zat yang tidak layak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bunda. Dengan tahapan-tahapan tersebut mudah-mudahan nanti insya Allah hajat-hajatnya akan terpenuhi. Dan yang terpenting tadi ya, ini nih, meyakini bahwa huwa alayya hayyin. Apapun keinginan itu, huwa alayya hayyin. Itu ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kan memberikan kita rizki tertentu, Budi. Kita aja diciptakan itu. Itu kita diciptakan itu kenikmatan paling besar untuk kita. Yang pertama apa? Kita diciptakan. Bahkan sebelum nikmat-nikmat yang lain, nikmat yang pertama kita diciptakan. Bayangin kalau nggak diciptakan. Nggak bisa ngebayangin kita kalau kita nggak diciptakan. Gimana kita nggak diciptakan? Kita nggak ada itu. Nggak ada. Maka Allah ingatkan, nikmat yang terbesar dari Allah itu engkau diciptakan. Engkau tuh ada di dunia ini. Untuk menyembahku itu kenikmatan besar bagimu. Allah. Baik, Bunda semua yang dimuliakan Allah. Ini sampai kita di ayat 11. Mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan dari Bunda semua. Saya kembalikan kepada Ustaz Heri. Nanti kita juga ada ini nih. Kita coba sama-sama terjemahkan. Silakan Ustaz Heri. Baik, terima kasih Ustaz Ajam. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada ayat 11 tadi ya. Iya, 11. Barangkali mudah-mudahan ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan ayat yang kita bahas maupun arti ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam surat atau ayat ini. Silakan mudah-mudahan yang ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum Bunda. Bunda Nuraini. Oke, silakan. Saya mau nanya, siapa Ustaz? Ya, silakan Bunda Bunda Nizma. Nizma. Ya, Bunda Nizma. Yang terakhir Ustaz saya bilang kan, menyembah Allah itu adalah kenikmatan bagi hambanya. Pada ya kembali tadi, kalau kita frekuensinya lagi nyambung, terasa nikmat ya Ustaz ya. Tapi begitu kadang-kadang kita juga lagi galau, lagi apa, atau mencapai suatu kita mau nikmat itu yang ya bagi Allah kan semua mudah ya Ustaz ya. Tapi untuk diri kita sendiri itu apa yang mesti kita inikan untuk mencapai kenikmatan itu. Karena menyembah Allah itu adalah kenikmatan. Memang kita merasakan itu kan. Oke, baik. Terima kasih Bali Baik, Bunda Nizma. Masya Allah. Biar kita senantiasa selalu ya merasakan kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah ya. Ya. Ya apa namanya konsisten itu rasanya. Gitu. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallah ya Bunda Nizma. Jadi yang pertama kita yakini Bunda ya, kita ini basyarun.
Basyarun bunda kita. Basyarun itu manusia. Kita ini manusia, bukan malaikat itu bunda ya. Kita semua bukan malaikat. Dan yang namanya manusia itu ada ruh, ada nafas, ada jiwa. Dan makanya keimanan kita ya naik turun seperti itu bunda ya. Keimanan kita naik turun. Kemudian juga kita tidak terbebas dari kemaksiatan. Ada sahabat bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami sedang berada di dekatmu, kami itu begitu taat, kita begitu ingat dengan surga neraka, kami begitu nikmat beribadah. Tapi ketika kami pulang, kami ketemu istri-istri kami, ketemu dengan anak-anak kami, lupa kami ya Rasulullah, lupa kami udah balik kayak dulu lagi kami gitu. Maksudnya lalai lagi itu budaya. Rasa ibadahnya dia ngerasa kalau di rumah kok ibadahnya gimana gitu. Kalau ke gini lah gambaran kita budaya. Kalau kita ke Madinah, ke Mekah itu ibadah mantep banget, enak banget. Pulang ke tanah air lama-lama balik lagi gitu budaya. Balik lagi gitu. Itu gambaran gitu. Nabi nyebutin. Kemudian Nabi menjawab, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan itu sekalian semua manusia. Laula tuznibun kata Nabi, kalian itu pasti berbuat dosa gitu kan. Jadi Nabi Bani Adam itu pasti buat salah, pasti berbuat dosa. Laula tuznibun fatastaghfirun, kalau kalian nggak berbuat dosa kemudian beristighfar, Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang mereka berbuat dosa dan kemudian mereka beristighfar. Jadi memang sudah ketetapan Allah. Kalau kita semua itu pasti ada berbuat salah lalai. Itu yang pertama. Jadi itu perasaan-perasaan seperti itu pasti akan kita rasakan di waktu yang sama sebagai ujian bagi kita semua. Kita mau ikat sholat kita tuh dengan apa itu Bunda? Kita merasakan nikmat sholat ketika mendapatkan kenikmatan. Kita ikat sholat kita, ibadah kita dengan kenikmatan. Kalau saya dapat nikmatan, saya sholat tuh khusyuk. Kalau saya dapat musibah, saya sholat tuh khusyuk. Kita mau ngikat sholat kita tuh dengan apa ini? Dengan kebahagiaan, apa dengan kesulitan, apa dengan ada hajat tertentu, kita sholatnya bagus. Nah, ketika ada keinginan tertentu, sholat kita bagus. Atau kita benar-benar mengikat sholat kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, di samping memang kalau mau nikmat sholat ibadah itu kan persiapan zahir, persiapan batin budaya, tempat, itu semua hal-hal yang mendukung gitu kan. Itu juga perlu. Meskipun hal-hal yang mendukung ini kalau nggak ada semua, tetap seorang hamba itu bisa dia beribadah kepada Allah. Tapi kalau buat yang memang yang model-model kita begini Bunda ya perlu persiapan-persiapan tempat, mihrab tadi Bunda ya, tempat yang bagus, yang rapi, yang bersih, keadaan yang nyaman. Itu hal-hal yang mendukung kita, biar kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah itu Bunda. Kenikmatan dalam beribadah. Kemudian kita hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita persiapkan hati, pikiran kita. Itu hal yang mendukung kita dalam beribadah. Karena kalau nggak kayak begitu, ya biasanya susah Bunda ya. Kita sholat di masjid yang bagus, yang nyaman, sama sholat di basement mall, itu rasanya beda nggak Bunda? Beda kan ya? Beda. Berarti apa? Berarti tempat itu mempengaruhi. Meskipun ya kalau para ulama, para wali, mereka udah apa namanya, udah sampai ke tingkat tertentu, meski di tempat apapun mereka tetap bisa fokus dan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya namun itu kan sulit Bunda ya. Nggak semua orang mampu seperti itu. Maka buat kita ini kita persiapkan seluruhnya. Kita persiapkan seluruhnya. Mudah-mudahan lebih nyaman lagi beribadah, lebih khusyuk lagi. Lebih nikmat lagi tadi, lebih nikmat lagi. Juga mengenal esensi dari setiap ibadah gitu Bunda ya. Untuk mengetahui kenikmatan dalam ibadah. Ulama menyebutkan apa ya? Kelezatan ya, kelezatan ibadah itu sulit Bunda. Kelezatan lezat ibadah itu kan. Sholat, baca Quran, infak, sedekah, itu kelezatan beribadah. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan bimbingan kita untuk
menikmati, merasakan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bunda Nisma ya. Untuk kita nikmati beribadah ya kita istiqomah Bunda ya. Dengan Allah akan merasakan nikmatnya. Sedangkan Bunda memiliki ibadah khusus ya, walaupun sedikit istiqomah insya Allah akan merasakan kenikmatan. Kedua adalah sering riyadhah ya, riyadhah akhirat. Baik, terima kasih Bunda Nisma. Selanjutnya Ustaz, pertanyaannya ayat atau amal bisa membantu suami istri yang sudah lama menikah tetapi tidak dikaruniai seorang anak atau keturunan. Apakah ada ayat tertentu atau amal-amal tertentu yang bisa dilakukan oleh suami istri tersebut? Oh iya, jadi amalan-amalannya ini yang saya tahu Bunda ya. Yang mungkin yang paling besar ya pertama ya. Kalau sudah lama itu Bunda. 14 tahun. Ya, 14 tahun ya. Jadi pengalaman saya Bunda ya, dari ada guru saya dulu. Dia 12 tahun tuh Bunda, 12 tahun belum punya anak. 12 tahun. 12 tahun belum punya anak. Dia cerita gimana dia punya anaknya itu. Dia berangkat umroh itu Bunda, sama istrinya. Dia berangkat umroh sama istrinya. Tapi sebelum dia berangkat umroh, dia minta ridho sama ibunya. Jadi tinggal cuma ada ibunya aja. Ibu dari suaminya. Minta ridho, minta keikhlasan sama orang tua, minta doa, kemudian berangkat umroh. Karena memang kalau kita baca kitab-kitab, buku-buku, banyak ulama-ulama itu Bunda lahir karena orang tuanya itu ada orang tuanya sebelumnya berangkat haji, ada yang orang tuanya sebelumnya berangkat umroh itu Bunda. Jadi berangkat umroh ini kemudian nanti minum air zam-zam. Pokoknya setiap minum air zam-zam berdoa. Doa minum air zam-zam kan kita tahu Bunda. Plus ditambah doa minta anak laki-laki atau anak perempuan yang soleh itu. Minta anak yang soleh udah, nanti perempuan laki-laki itu nanti di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta anak yang soleh. Bunda. Minta anak yang soleh atau doanya Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a atau Robbi habli minas solihin. Itu Robbi la tadar itu doanya itu Bunda ya tadi. Robbi habli minas solihin ketika baca minum air zam-zam atau Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi doanya itu. Kemudian nanti di depan Ka'bah berdoa dan seterusnya Bunda. Kemudian mengadu juga ke Nabi Sallallahu ke makam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di Raudhah. Jadi itu merupakan yang mungkin biayanya besar itu Bunda, biaya besar. Tapi memang ya seperti itu Bunda ya kita bisa katakan ya puncak dari ibadah tuh mungkin di sana gitu. Langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan ini orangnya belum mampu buat kalau berangkat umroh belum mampu ya, mungkin bisa nabung Bunda ya karena orang kalau belum punya anak itu kan kalau belum punya anak biasanya lebih lebih mampu buat nabung itu Bunda ya lebih mampu buat nabung gitu yang belum punya anak nih biasanya cepat suami istri masing-masing bisa bekerja nanti bisa nabung uang cepat itu Bunda ada juga ulama ini ulama ya tinggalnya di Mekah itu Bunda ya. Tinggalnya di Mekah. Kalau tinggal di Mekah gimana? Yang menambah umrah mungkin bisa tiap hari. Ulama ini ngejelasin dia mengamalkan amalan kayak gini Bunda. Amalannya itu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membaca doa Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warithin. Doanya gitu, Rabbi la tazarni farda. Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku sendirian. Kemudian setelah itu nyebutin Asmaul Husna. Apa Asmaul Husnanya? Wa anta khairul warithin. Khairul warithin, Asmaul Husna Bunda. Ada al-warith, ada khairul warithin. Wa anta khairul warithin. Itu dia sujud, dia baca
Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Itu Rabbi la tadharni farda itu di surat Al-Anbiya Bunda ya. Nah, di surat Al-Anbiya ayat 88. 88. 88 88 ya. Pak Ustadz. 89. 89 Pak Ustadz. 89 ya. Iya. Ya, takut keliru tadi tuh. Iya, Ayat 89 89. Ustadz. Betul. 89. Itu doanya itu. Baca 40 kali Bunda. Sujud baca doa itu 40 kali. Jadi sujud misalkan 2 rakaat di sholat. Atau witir aja. Witir di rakaat terakhir berarti kan 1 rakaat kan. Atau 3 dan terakhir 1. Nah, dia sujud baca doa Rabbila tadzarni farda wa anta khairus sujud baca 40 kali. Itu 40 kali. Ulama itu menyebutkan budaya itu diamalkan ya setiap malam. Setiap malam diamalkan dan iya benar. Dia Allah berikan anak padahal udah lama gitu. Jadi terlambat punya anaknya terlambat. Dia punya anak. Jadi seperti itu. Kemudian juga itu mungkin di antara 2 amalan Bunda yang bisa kita kerjakan. Ada satu lagi Bunda. Satu lagi. Jadi lewat surat Maryam ini, Bunda. Lewat surat Maryam. Mungkin ini nggak harus tiap hari diketik. Kalau umroh kan mungkin setahun sekali Bunda. Kalau memang punya rezeki luas bisa setahun sekali. Kalau nggak punya rezeki luas bisa nabung gitu. Tapi yang tadi itu bisa dibaca tiap malam kan. Mungkin satu lagi dibaca ya mungkin tiap hari Jumat itu Bunda ya. Jumat gitu. Atau sepekan sekali tiap hari Jumat. Baca surat Maryam. Surat Maryam ini. Baca surat Maryam. Baca surat Maryam. Kemudian nanti ada doanya. Doanya itu di surat Maryam halaman kedua. Doanya begini. Rabbi habli ghulaman zakiyya. Rabbi habli ghulaman zakiyya. Innaka antal wahhab. Jadi gitu Bunda. Innaka. Jadi pakai nama Allah Al-Wahhab di sini. Jadi kalau disebutkan dia jadi baca nama Allah Ya Wahhab. Ya Wahhab itu Bunda. Ya Wahhab itu kan yang Maha memberikan anugerah. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Dibaca. Ini yang saya pernah dapat Bunda ya. Baca Ya Wahhab itu sebanyak 30 kali. Kemudian setelah itu baca Rabbi habli ghulaman zakiyya. Gitu. Baca doa itu 3 kali. Nanti ada di Rabbi habli ghulaman zakiyya di surat Maryam ayat Bahasa yang dibaca 19 ya. Ayat 19. Rabbi habli ghulaman. Ayatnya kan li ahabalaki ghulaman zakiyya. Baca doa Rabbi habli ghulaman zakiyya. Karena di surat Maryam ini banyak Allah nyebutin beberapa kali kalimat li ahabalaki untuk kami berikan anugerah kepadamu. Jadi nama Allah Al-Wahhab ini beberapa kali disebutkan surat Maryam ini. Jadi li ahabalaki wa wahabna lahu dan kami anugerahkan dia. Nabi Zakaria dianugerahkan Yahya, Maryam dianugerahkan Nabi Isa, Nabi Ibrahim dianugerahkan Ismail sama Ishak. Itu budaya. Nabi Musa dianugerahkan Nabi Harun. Nabi Ismail dianugerahkan anak keturunannya. Dan seterusnya. Nabi Adam keturunannya. Nabi Yakub. Jadi Allah menyebutkan anugerah ini di surat Maryam begitu banyak. Jadi baca surat Maryam. Kemudian baca nama Allah Al-Wahhab 30 kali. Kemudian baca doa Rabbi habli ghulaman zakiyya. Rabbi habli ghulaman zakiyya. Dan doa-doa yang lain juga. Rabbana hablana
kemudian Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, dan Robbi habli min ladun, habli itu Bunda. Itu nama Allah Al-Wahhab. Jadi itu di antara 3 yang bisa diamalkan Bunda ya. Ada yang bisa diamalkan harian, kalau surat Maryam kan panjang Bunda ya, bisa diamalkan sepekan sekali, yang tahunan atau 3 tahun sekali, atau kalau ada rezeki tadi Bunda ya, pergi umroh. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doanya. Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bunda ya. Tadi sudah disebutkan. Ada minta di-share katanya Ustaz nanti ya malam-malam untuk agar Oh iya, insya Allah. yang memang ingin sekali memberi keturunan ya sudah berapa tahun ya. Sama saya juga 3 tahun kurang lebih Ustaz. Masya Allah. 3 tahun. Bisa di-share juga Ustaz Heri ini. Baik, mudah-mudahan saya yakin mudah-mudahan masih banyak sekali pertanyaan yang akan disampaikan, tetapi ya mudah-mudahan mohon maaf Iya. Ya karena waktu juga. Waktu. Ya, jadi setelah hari Ahad atau hari dan nanti pertanyaannya ya. Ustaz, Baik Bunda ya, cukup ya untuk ya Bunda Nur Aini yang disampaikan. sebentar Ustaz, yang tadi yang dibaca yang Robi la tadarni farda atau khairul warid itu kan 40 kali ya Ustaz. Yang 40 Iya. kali itu ya waridnya saja apa dari Robi gitu. Dari Robbi. Dari Robi ya. Sama dengan Robbi yang bawah ya. Robbi la tadarni farda, dari Robbi. Sama yang Robbi habli ya. Robbi habli. Di share sama Ustaz Azam ya. Robbi habli ghulaman zakiyah. Ayat 19 Maryam ya. Maka antal wahab. Pikiran saya yang wahabnya saja yang 30 kali. Tapi dari awal ya Ustaz. Ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab 30 kali. Terus Robbi habli ghulaman zakiyah. Habis itu Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, sama Robbi habli minas solihin. Jadi ada 3 ya Robbi habli itu benar. Sama yang terakhir Robbana hablana. Itu Robbi habli itu ada 3 di dalam, ada 4 berarti kan. Sama Robbana yang terakhir Robbana hablana. Ya, terima kasih Ustaz. Bisa ditulis nanti di Mohon gitu, nanti di-share di grup ya Pak Ustaz. Ya. Sewu matur nuwun. Oh, ya insyaallah. Biar nggak salah nulisnya. Terima kasih. Pagi hari ini sekali lagi saya mohon maaf ya. Nanti insya Allah ditampung pertanyaannya. Jumpa lagi nanti kita datang. Baik, mudah-mudahan dimulakan Allah SWT. Terima kasih Ustaz Azam untuk kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sampai kepada ayat 11 Maryam ya. Dan untuk keberkahan kita semua, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Ya. Alhamdulillah. Baik, mudah semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak beranjaknya kita dari tempat ini kecuali insyaallah dengan doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabah, dengan dosa-dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan bimbingan untuk kita semua menggapai segala keberkahan, segala kemuliaan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Allah berikan keturunan juga yang soleh dan solehah. Amin. Subhanahu wa taala mengijabah doanya, Allah meluaskan rezekinya insyaallah. Allah juga jadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk hati kita, cahaya untuk pikiran kita, cahaya dalam kehidupan kita, dan menjadi syafaat untuk kita di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Amin. Amin. Lahadini al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, Terima terima kasih Bunda kasih. semua. Silakan Ustaz Heri. Terima kasih Ustaz. Bunda, Ustaz. pada pagi hari ini dengan Terima kasih Ustadz Azam, Ustadz Heri. Terima kasih Sehat Ustaz. selalu. Ustaz mohon maaf Assalamualaikum. untuk chat yang belum terjawab bisa Barakallahu di-share Ustaz. Sama Ustaz Heri. Ustadz Heri. Salam. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Azam, Ustadz Ya, Heri. Bunda. Terima kasih Ustadz Heri. Sehat selalu Terima kasih para Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu. Semoga semua. Bunda, terima kasih. Kita doa majelis sahabat sudah Bunda ya. Terima kasih tajam. Selamat beristirahat. Selamat aktivitas kita semua. Amin. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alamin. Saya Pak Akhiri. Kalau mau bikin lagu korik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ustadz, Ibu-ibu, mohon Ustaz oleh Heri. sehat semua ya. Sukses Ustaz Heri, untuk Ustaz hari Azam ini. sehat selalu. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih doanya. Sama-sama juga Bunda semua sehat walafiat. Insyaallah. Sampai ketemu Amin lagi. Ustadz, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam yang ingin berolahraga atau sekedar jalan-jalan bersama cucu silakan. Kerja bakti silakan Bunda. Saya izin pamit Bunda ya. Iya. Waalaikumsalam. Ustaz Heri.